Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Galaxy Laptop ingin membagikan tips and tricks ya teman-teman. Mungkin jika teman-teman ada kendala keyboardnya ada beberapa tombol yang tidak bisa. Nah, ini kebetulan juga ada laptop yang beberapa hari yang lalu itu keyboard normal, tapi tiba-tiba ada beberapa huruf yang tidak bisa teman-teman. Nah, ini jangan buru-buru diganti dulu ya teman-teman ya. Ini jangan buru-buru dibelikan keyboard. Dan tips and tricks ini berguna buat teman-teman yang mungkin budgetnya masih dipakai buat lainnya. Nah, ini aku kasih info ya. Pertama-tama ini aku mau cek dulu teman-teman. Kita masuk ke keyboard test ya teman-teman di website, pastikan wifi-nya nyala. Kita masuk ke website, di sini ada keyboard test ya, kayak tes, klik aja kayak tes. Nah, kemarin semua keyboard ini normal teman-teman, dan tiba-tiba ada beberapa tombol yang tidak bisa. Kita cek dulu mana ya yang tidak bisa. Oke, huruf Z tidak bisa teman-teman. Ada huruf S juga tidak bisa, sama W dan lainnya bisa ya teman-teman. Ini FN, harus pakai FN. Nah, ada 3 tombol yang tidak bisa, W, S, sama Z. Nah, caranya gimana untuk supaya tidak mengganti keyboard tapi kita perbaiki dengan budget biaya yang ringan teman-teman. Nah, ini aku kasih solusinya. Jadi buat teman-teman ya yang punya laptop, punya peralatan-peralatan elektronik lainnya semacam kipas angin atau peralatan-peralatan elektronik TV dan lain sebagainya, itu wajib memiliki ini teman-teman. Nah, ini adalah kontak cleaner, pembersih ya ini tanpa membuat konslet ya, ini arus listriknya. Jadi kalau disemprot ini teman-teman, ini tidak mengantarkan arus listrik. Kontak cleaner ini murah aja teman-teman, harganya cuma 30.000. Bisa juga dibeli di Galaxy Laptop ya, ini cuma 30.400 mili dan saya jamin keasliannya. Nah, caranya gimana? Mari kita simak. Ini kameramen. Pertama-tama pasangkan ini dulu teman-teman. Ini kita pasangkan seperti ini. Kita cari dulu ya, ini pinset ya, pinset. Jadi untuk membukanya ini. Nah, ini untuk apa? Untuk dibuka. Kondisi nyala seperti ini nggak apa-apa teman-teman, karena ini tidak mengantarkan arus listrik. Cukup didekatkan dulu. Nah, ini cukup dicongkel seperti ini. Nah, ini kocok dulu supaya ini membuka teman-teman, supaya ini bisa masuk ya. Lalu kita semprot aja pelan-pelan. Beberapa huruf yang tidak bisa. Oke, sambil ditekan-tekan gini teman-teman. Oke, sambil ditekan-tekan. Nah, kalau tetap tidak bisa, nah ini kan ada problem. Nah, ini ternyata setelah disemprot ini tidak bisa teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, ini penting teman-teman ya. Kalau ini tidak bisa, oke. Nah, ini kita shutdown dulu. Laptop kita shutdown ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali teman-teman buat misalnya keyboardnya nggak bisa. Nah, jadi ketika keyboard ini tadi disemprot tetap nggak bisa, kita harus membuka keyboard
laptop. Kebetulan untuk seri-seri yang keyboard ini gampang ya bukanya, cukup dibuka seperti ini teman-teman, disongkel aja. Nah, buat yang keyboardnya tanam itu lewat belakang bisa. Nah, jadi gini caranya. Ini kita buka dulu. Nah, ini kita buka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, coba lihat ini di sini. Nah, ini problemnya biasanya ada di soket sini teman-teman, bukan di touchnya ya. Ini problemnya ada di sini. Setelah kita buka, kita bersihkan dulu di sekitaran soket-soket. Jadi ini kita bersihkan. Nah, biasanya ada di sini teman-teman ya. Ini kita semprot ya, ini kita semprot. Nah, bagian yang ini teman-teman. Jadi oke, kelihatan ya. Oke, kita semprot aja, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Nah, kita biarkan dulu teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bang di sini boleh disemprot nggak? Boleh, karena ini tidak mengantarkan arus listrik ya teman-teman ya. Ini kita semprot dikit juga. Oke, setelah itu biarkan dulu kering, karena ini juga cepat kering kok. Nah, ini juga cepat kering sambil kita lap teman-teman ya. Kita lap pakai lap bersih ya. Biasanya problem ada di soket sini teman-teman. Setelah itu kita pasang ya, kita pasang kembali. Kalau laptopnya di di keyboardnya tanam, itu kita lewat belakang, casing belakang kita lepas. Nah, ini soketnya kita buka. Oke, kita coba dulu teman-teman. Setelah kita pasang seperti ini, nah, jangan buru-buru kita dikunci ya. Ini kita nyalakan. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ya videonya kepotong karena ada telepon. Oke, setelah nyala, laptop nyala ya, kita nyalakan lagi. Setelah tadi kepasang semua soket-soket, sudah kita bersihkan pakai kontak cleaner ini, kita bersihkan semua. Nah, sekarang saatnya kita coba. Nah, jadi masuk ke Google ya teman-teman. Ini buat ngetes. Nah, kita masuk ke tes teman-teman. Klik aja tes. Jadi kita masuk ke tes. Nah, oke. Tadi ada beberapa huruf kan yang tidak bisa. Nah, sekarang kita coba cek. Oke, kita cek kembali ya teman-teman setelah kita bersihkan soket. Nah, tadi kita coba. Oke, huruf Z sudah bisa teman-teman ya. A-nya sudah bisa. Nah, tadi ada beberapa huruf nggak bisa kan? Nah, ini sudah bisa teman-teman. Nah, semua sudah normal kembali. Jadi kesimpulannya, jangan buru-buru mengganti keyboard teman-teman. Jika Anda punya laptop, wajib punya ini. Terima kasih. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulannya, jangan buru-buru untuk mengganti keyboard dulu teman-teman. Apalagi kalau keyboardnya ini ori teman-teman ya. Itu kita bersihkan dulu memakai kontak cleaner, mulai dari touchnya. Jika touchnya tetap nggak bisa tadi, caranya kayak tadi. Jadi soket-soket harus dibersihkan. Dan misalnya keyboardnya tanam, itu bisa lewat casing belakang ya, kita buka, nanti kita cari soketnya ada di situ. Dan jangan takut teman-teman ya, untuk menyemprotkan ini tidak mengantarkan arus listrik ya, ini aman buat membersihkan. Oke, sekian tips and tricks dari saya, Galaxy Laptop Blitar. Jangan lupa ya, kalau untuk membeli laptop
itu ingat selalu Galaxy Laptop Gitar.